Ia pun teringat di saat dulu ia diserang oleh geng Shanghai. Ia berhasil selamat karena salah satu temannya dengan rela mengorbankan nyawanya agar ia tidak terbunuh. Maka dari itu ia bertekad untuk menjadi kuat. Sang guru menghampirinya sambil menawarkan arak. Guru Gu sifatnya bisa dikatakan 11-12 dengan Luping. Selengean, egois, konyol, dan suka mabuk-mabukan. Sang guru memberikan si Fan semangat agar si Fan bisa lebih bersabar dalam membimbing Luping. Di lain sisi, saat ini sang peserta Zian tinggal di kediaman milik Tianqi. Tianqi mencoba menggoda Sang, namun gombalannya itu malah dikatakan alay oleh Sang. Lalu saat mereka di dalam kamar, seseorang masuk ke dalam kamar mereka. Sang menusuk pantatnya dengan sebuah pedang. Pria itu pun ketakutan. Ia mengatakan kalau namanya adalah Molin, seorang pembunuh bayaran. Di saat itu, seorang pria yang bernama Molin mengaku kalau dirinya adalah seorang pembunuh. Ia mengetahui kalau Sang berniat mencari Dewa Bandit. Maka dari itu ia datang ke sana untuk menawarkan jasanya. Awalnya Sang tidak percaya terhadap Molin, karena dari sikap dan penampilannya tidak menunjukkan seorang pembunuh. Ia pun menunjukkan kekuatannya, yang ternyata Molin ini memiliki kekuatan indera penciuman. Ia bahkan bisa melihat masa lalu yang pernah dialami oleh Sang, hanya dengan mencium bau badan milik Sang. Karena hal itu, Sang akhirnya menyewa jasa Molin untuk menangkap Dewa Bandit. 你什么时候下的毒？如果你现在雇了我，姐，我可以少说点。Di lain sisi, seorang menteri yang bernama Awan ternyata pengikut dari geng Shanghai. Orang yang tahu saat ini dirinya bersekutu dengan geng Shanghai adalah Sang. Maka dari itu ia mengutus anak buahnya untuk membunuh siapapun orang yang berhubungan dengan Sang. Di lain tempat, jauh di dasar sungai, ada sebuah kerajaan milik geng Shanghai, sekte yang sangat jahat. Yang bermain kecapi ini merupakan raja geng Shanghai, yang sampai saat ini belum disebutkan namanya. Ia sangat marah dengan anak buahnya karena gagal mendapatkan kembali lencana geng Shanghai. Di Akademi Zefeng, mereka mendapatkan kabar kalau Dewa Bandit berada di hutan. Mereka pun segera pergi ke hutan. Saat mereka tiba di sana, Dewa Bandit berhasil mengalahkan beberapa pasukan, entah pasukan dari mana. Pokoknya ia berhasil mengalahkannya. Sutang menjadi heran, kenapa ada Dewa Bandit di sana. Luping mengira kalau itu adalah Dewa Bandit yang asli, yang selama ini ia cari. Sifan lalu membuka topengnya, dan ternyata itu adalah Molin, yang berpura-pura menyamar menjadi Dewa Bandit. Sifan yang tidak tahu apa-apa berterima kasih kepadanya, karena mau menyelamatkan wanita di sana, dan menjaga wilayah Akademi Zefeng. Ternyata, Molin sengaja menyamar, supaya dirinya bisa tinggal di Akademi Zefeng, agar ia bisa lebih leluasa membunuh Luping. Luping tentu saja mengetahui kalau Molin bukanlah Dewa Bandit yang asli. Ia pun tahu kalau Molin merupakan utusan dari Sang untuk membunuhnya. Singkatnya di saat malam, terlihat Molin mengendap-endap masuk ke kamar Luping. Ia pun menembak anak panah ke arah Luping. Namun Luping dengan kekuatan suara mengetahui bahaya tersebut. Dalam keadaan tertidur, ia pun berhasil mengelak. Molin terus saja menembaknya, namun tidak ada satupun anak panah yang kena. Lalu ia melihat Luping sudah tidak ada di sana. Sesaat ia melihat Luping sudah pergi dari kamar. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka berdua. Namun Molin selalu gagal menangkapnya. Hingga pada akhirnya, Luping berhasil terkena jebakan dari Molin. Dengan pedenya, Molin mengatakan kalau ia adalah pembunuh terkenal di dunia. Luping terus saja tertawa melihat tingkahnya. Dan tiba-tiba ia berhasil lepas dari pasir hisap tersebut. Dan kini justru Molinlah yang terjebak di sana. Molin menyadari kalau Luping bukanlah seorang pria biasa. Luping tahu kalau Molin diutus oleh Sang untuk membunuhnya. Alhasil ia pun meninggalkan Molin di sana. Molin dengan sekuat tenaga agar bisa lepas dari pasir hisap tersebut. Keesokan harinya, Molin tak henti-henti mencoba membunuh Luping. Kini ia memasukkan racun di makanan tersebut. Namun Luping tidak merasakan efek dari racun tersebut, yang membuat Molin menjadi heran. Ia pun menyicipi makanan itu.
Alhasil, ia justru terkena racun yang ia buat sendiri. Singkatnya, Molin menulis sebuah surat untuk Sang dengan mengatakan ia gagal membunuh Luping, namun ia memiliki cara terakhir untuk membunuhnya. Melihat isi surat itu, Sang memutuskan untuk turun tangan. Luping di saat itu menemukan sebuah surat dari Molin, menyuruhnya untuk datang ke pavilion dekat Akademi Zefeng. Ia tahu itu pasti jebakan, maka dari itu, Luping sengaja mengirim surat itu kepada Sifan. Alhasil, Sifan yang datang ke sana dan menyergap Molin yang sedang mengendap-endap seperti tentara. Mereka pun berkelahi, tanpa sadar mereka telah terkurung di pavilion itu, dan orang yang mengurung mereka adalah Luping. Setelah itu Molin mengaku kalau ia berniat menjebak Luping dan hendak membunuhnya. Tentu saja Sifan menjadi marah dan berniat membawa Molin ke kantor polisi untuk dihukum. Di lain sisi, Luping mendatangi restoran milik wanita kemarin, kita sebut saja namanya Bunga. Namun Luping hendak diserang oleh Sang. Untung saja, Sang berhasil ia buat pingsan dan membawanya masuk ke dalam kamar. Bunga di saat itu kedatangan tamu yang merupakan anggota dari geng Sanhai, tanpa Bunga sadari kalau mereka adalah anggota dari sekte yang jahat. Sang yang sudah terikat dipaksa meminum sebuah racun oleh Luping. Luping mengatakan ia akan memberikan obat penawarnya, asalkan Sang mau memberitahukan tempat tinggal seorang pria yang bernama Wen. Namun Sang mengatakan ia tidak tahu tempat tinggal Wen saat ini. Kedua anggota geng Sanhai menyadari kalau Luping berada di restoran tersebut. Mereka pun berniat menangkapnya. Di sana Luping melihat anggota geng Sanhai datang mencarinya. Ia pun kembali melepaskan Sang dan membawanya pergi dari sana. Sutang yang sudah berada di kamar sebelah membawa mereka masuk ke dalam. Anggota geng Sanhai itu pun masuk ke dalam, namun mereka tidak menemui Luping di sana. Sutang berakting dan berkata kalau ia melihat ada dua orang yang barusan kabur. Ia pun berpura-pura ketakutan. Namun anggota geng Sanhai mencurigai kalau ada seseorang di balik tempat tidur itu. Ia pun menusuk-nusuk pedangnya, dan ternyata Luping dan Sang memang berada di sana. Di saat pedang itu hendak mengenai Sang, Luping dengan cepat melindunginya. Dari sinilah kedekatan mereka berdua mulai terjadi. Untung saja keberadaan mereka berdua tidak ketahuan, dan anggota Sanhai langsung pergi dari sana. Setelah itu, Sang membawa Luping untuk diselidiki lebih dalam. Namun Sutang sudah menyandra Zian dan Tianqi. Sesaat Luping melempar batu ke arah sarang tawon dan menendang Tianqi hingga terjatuh. Dan setelah itu, ia beserta Sutang pergi dari sana. Di lain sisi, Molin mengatakan kalau Luping adalah dewa bandit. Sifan yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat terkejut. Namun di luar, anggota geng Sanhai sedang menyandra para pelayan sekaligus Bunga. Molin dan Sifan tidak ambil diam. Mereka berdua pun mencoba menolong mereka. Senjata milik Molin yang terjatuh tanpa sengaja menembak dan tepat mengarah ke salah satu anggota geng Sanhai, yang membuat pria itu langsung tewas di tempat. Salah satu wanita anggota geng Sanhai menjadi marah dan melukai Sifan. Untung saja pihak kepolisian berhasil menyelamatkan mereka berdua dan menahan wanita tersebut. Singkat cerita, di saat mereka hendak pulang ke Akademi Zefeng, Molin terus saja meyakinkan Sifan kalau Luping adalah dewa bandit yang jahat. Namun Sifan menjadi marah karena ia percaya kalau Luping bukanlah orang yang jahat. Di saat malam hari, salah satu anggota geng Sanhai datang ke Akademi Zefeng untuk membalaskan dendam kematian teman mereka kepada Sifan. Sementara itu, Sifan yang sedang beristirahat mendengarkan suara minta tolong dari arah akademi. Ternyata wanita itu telah menghabisi semua murid Akademi Zefeng. Sifan yang hendak masuk ke dalam ditahan oleh Molin karena Sifan saat ini sedang terluka. Ia yakin Sifan tak akan mampu mengalahkan wanita anggota geng Sanhai. Namun Sifan tidak peduli, ia pun tetap masuk ke dalam dan berhadapan dengan wanita tersebut. Luping dan Sutang mengintip dari belakang. Wanita itu mengatakan kalau seluruh murid mau dibebaskan, Sifan harus menarik batu menggunakan pedang yang menancap di bahunya. Sifan akhirnya melakukan perintah dari wanita itu. Dengan rasa sakit yang luar biasa, ia dengan sekuat tenaga menarik batu tersebut. Molin yang tidak tega melihat Sifan akhirnya datang membantu dan menyerang wanita tersebut.
Melihat murid Akademi Zefeng mati-matian melawan anggota geng Sanhai, Lu Ping akhirnya memutuskan menyelamatkan mereka dengan menyamar menjadi dewa bandit. Tak lama kemudian, Lu Ping yang menyamar menjadi dewa bandit datang ke sana. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Su Tang bertugas menyelamatkan seluruh murid akademi. Sifan sesaat mengatakan kalau gurunya menyimpan sebuah pisau api di akademi dan ia meminta kepada Molin untuk mencarinya. Molin pun mencari pisau api tersebut yang ternyata saat ini berada di dalam patung kendi di sana. Lalu Su Tang dengan kekuatan fisiknya meninju anak panah ke arah patung kendi tersebut. Alhasil patung itu pun meledak. Lu Ping dan wanita itu pun terlempar, yang menyebabkan topeng yang digunakan oleh Lu Ping menjadi lepas. Wanita itu tertawa. Ternyata orang yang selama ini dicari oleh Raja Geng Sanhai bersembunyi di Akademi Zefeng. Ia pun pergi dari sana untuk melaporkan kepada rajanya. Lu Ping hendak mengejar wanita itu, namun rantai di tangan dan kakinya tiba-tiba muncul, yang membuat ia sulit bergerak. Untung saja sang guru datang ke sana dan membunuh wanita tersebut. Singkat cerita, Guru Gu marah kepada mereka karena ulah mereka, Akademi Zefeng yang ia bangun hampir saja menjadi hancur. Satu persatu kepala mereka dipukul, namun Guru Gu tidak berani memukul kepala Lu Ping. Karena sang guru tahu kalau Lu Ping adalah seorang legenda yang merupakan seorang pembangkit. Molin mencoba berbicara kalau Lu Ping adalah seorang dewa bandit. Sifan yang sudah melihat sendiri kalau Lu Ping memang dewa bandit, tiba-tiba mengatakan kalau dirinya lah yang bersalah. Ia mengatakan berkat Lu Ping, murid Akademi Zefeng menjadi selamat, dan Molin merupakan seorang pembunuh yang seharusnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di sini Sifan mencoba menanggung semua tanggung jawab atas insiden tersebut. Lalu sang guru menyuruh Lu Ping untuk menemuinya di suatu tempat karena ada yang harus ia bicarakan. Lalu Guru Gu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lu Ping tiba-tiba mengambil sejumlah uang dan memberikan kepada gurunya, sambil mengatakan kalau ia hendak pergi dari Akademi Zefeng. Ia berterima kasih karena sudah merawatnya dan Su Tang selama 3 tahun ini. Saat ini ia tidak bisa bersembunyi lagi, karena geng Sanhai suatu saat nanti pasti mengetahui tempat persembunyiannya. Saat ini ia berniat akan mengikuti ujian di Provinsi Chan dan mencari cara untuk melepaskan segel rantai di tubuhnya, agar ia bisa menghancurkan geng Sanhai. Karena keras kepala dari Lu Ping, sang guru pun tidak bisa menahannya. Lalu Molin yang hendak pergi ditahan oleh Guru Gu dan menjadikan ia sebagai tempat duduk. Sifan merasa malu menyandang sebagai pemimpin akademi. Ia tak menyangka Lu Ping, orang yang selalu ia remehkan, ternyata dewa banditnya sangat kuat, yang selama ini selalu membantu Akademi Zefeng dalam masalah. Ia pun ingin menyerahkan posisi pemimpin akademi kepada Lu Ping. Guru Gu mengatakan kalau ia mau menyerahkan posisinya, Sifan harus langsung menemui Lu Ping. Ia pun pergi menemui Lu Ping yang saat itu sedang bermeditasi di dalam air, agar segel di tubuhnya bisa hilang. Di sana Sifan meminta maaf kepadanya, namun permintaan maaf dari Sifan malah ditentang keras oleh Lu Ping. Lu Ping mengatakan ia tidak memiliki sifat yang mulia seperti Sifan. Yang ia inginkan saat ini hanyalah hidup damai dan tentram. Ia juga tidak berniat menyelamatkan murid akademi tadi malam. Ia bertarung dengan wanita itu karena wanita itu merupakan anggota geng Sanhai. Sesaat ia mengatakan kalau Sifan dan dirinya jauh berbeda. Sifan hanya diam mendengarkan perkataan dari Lu Ping. Singkat cerita, di saat malam, Su Tang menceramai sifat kakaknya itu. Ia tahu kalau Lu Ping sengaja menghina Sifan supaya Sifan membencinya, agar Sifan menjadi giat berlatih supaya menjadi lebih kuat untuk menjaga Akademi Zefeng. Di lain sisi, Guru Gu memberikan Sifan sebuah barang yang bernama ganja bebas Mo. Belum diceritakan barang itu gunanya untuk apa, namun yang pasti tiba-tiba part kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.